Persaingan di antara pemain platform marketplace udah bener-bener masuk babak final ya. Jumlah pemain yang punya peluang untuk jadi pemenang udah tinggal tersisa sedikit banget. Tapi layaknya balapan MotoGP dengan rivalitas intens ya, kalau dulu ada si Rossi versus Marquez gitu ya, kan intens dan menyisakan kejutan-kejutan menarik di ujung. Nah ini juga sama, kalau saya ngelihatnya persaingan antara Shopee versus Tokopedia pun mulai ada kejutan-kejutan menarik yang kasih banyak pelajaran bagi kita, apapun bisnis kita. Termasuk Anda yang bisnisnya nggak ada hubungannya dengan dua pemain ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. 7 tahun lalu ketika saya masih menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, saya pernah ngomong bahwa Indonesia ini harus siap dengan kenyataan pahit. Waktu itu ada 12 platform marketplace besar yang ada di Indonesia. Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, Matahari Mall, Elvenia, Qoo10, Bineka, Dino Market Belanja, JD, dan lain sebagainya. Sayangnya Indonesia nggak butuh sebanyak itu waktu itu saya bilang. Belajar dari Amerika dan China yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia. Mereka cuma punya 2-3 platform besar, Amazon dan eBay di US. Di Cina ada Taobao dan Tmall, which itu punyanya Alibaba. Ya sekarang muncul ada TikTok ya dengan namanya sendiri di China, Douyin ya kalau nggak salah ya. Jadi harusnya di Indonesia juga sulit untuk bisa punya platform yang sampai 12, sampai belasan lah gitu ya. Akhirnya hari ini kita lihat tinggal sisa 4 pemain yang bisa dibilang masih punya semangat lah ya. Masih punya peluang walaupun itu pun kebagi dua. Ada yang peluangnya agak besar, yang dua yang di bawah peluangnya tuh udah mulai menipis gitu. Yang atas itu Shopee dan Tokopedia, X TikTok, yang bawah itu Lazada dan Blibli. Dan gap antara atas dan bawah pun lumayan besar. Lalu masuk TikTok yang mencuri market share dari semua pemain termasuk yang besar. Lalu TikTok bergabung dengan Tokopedia. Jadi persaingannya tersisa antara Topet X TikTok melawan Shopee. Disinilah persaingannya mendadak jadi lebih seru lagi dan kasih banyak pelajaran. Apa aja? Saya adalah pengguna setia Tokopedia dengan jumlah transaksi lebih dari 6 kali per bulan. Jadi cukup intens menurut saya. Orang yang transaksi lebih dari 6 kali sebulan secara rutin, bahkan kadang-kadang bisa sampai belasan per bulan, itu saya yakin gak banyak-banyak amat. Nah, menariknya sebagai marketer yang pekerjaannya bersinggungan dengan platform marketplace, saya seringkali harus ngerti preferensi orang terhadap kedua platform ini. Sebagai konsumen, apalagi konsumen setia Tokopedia, saya mendapati Tokopedia itu lebih mudah digunakan ya. Menunya nggak bikin bingung, pilihan produknya cukup banyak, layanannya nggak ada masalah. Sementara ketika mencoba Shopee, saya ngerasa kok menunya nggak enak ya, nggak nyaman. Dan hal ini pula yang diungkapin banyak pengguna Tokopedia ketika saya ketemu di sesi apapun gitu ya. Shopee ribet lah, susah, nggak enak dipakai, begitu kata mereka. Jadi seolah-olah terkonfirmasi apa yang saya pikir. Tapi menariknya dalam berbagai macam sesi FGD yang saya jalanin, ketika saya tanya, kamu Shopee atau Tokopedia dan kenapa? Mereka bilang gitu loh, ternyata Shopee dominan. Mereka bilang, Topet ribet, nggak enak dipakai, enakan Shopee. Jadi bahwa user experience kebanyakan adalah soal kebiasaan. Sama seperti pengguna iPhone yang pindah ke Android atau sebaliknya. Mereka ya masalah kebiasaan aja, awalnya pasti nggak enak. Sama juga Windows yang pindah ke macOS atau sebaliknya. Ini juga yang secara puluhan tahun memproteksi Nokia dari serangan pesaing. Karena orang udah terbiasa dengan UI UX-nya Nokia. Nah, orang udah terlalu terbiasa dengan UX-nya Nokia sehingga nggak nyaman pindah ke Ericsson, Motorola, dan juga Samsung. Ini juga yang bikin banyak hypermarket yang nerapin layout penempatan barang yang sama untuk semua toko mereka supaya konsumen bisa dengan mudah nemuin apa yang mereka butuhin karena udah terbiasa. Makanya kalau kita datang kurang lebih mirip-mirip layoutnya. Nah, maka dari itu tugasnya adalah gimana caranya kita bisa mendorong konsumen untuk terbiasa dengan UX kita, dan itulah yang dilakukan oleh banyak platform dari apa yang sering disebut suka bakar uang ini gitu ya. Buat mereka yang nggak ngerti, bakar uang ini sebagai subsidi jual rugi yang seolah-olah nggak ngerti strategi. Padahal bakar uang ini seringkali digunakan untuk bikin konsumen terbiasa dulu dengan UX-nya, dengan UI-nya. Disubsidi terus, hingga akhirnya udah kelewat nyaman dengan UX-nya kita, dan akhirnya nggak nyaman sama pesaing yang punya UX berbeda. Pelajaran yang sama juga kita bisa ambil dari persaingan antara Traveloka dan Tiket.com. Jadi sebelum diakuisisi oleh grup Jarum, Tiket.com itu punya gap market share yang jauh sekali dengan Traveloka. Traveloka jauh lebih besar. Walaupun sekarang gap-nya juga masih ada dan masih cukup besar, tapi udah jauh mengecil. Salah satu yang bikin yang mereka lakukan, yang Tiket.com lakukan di luar berani mengimbangi promo Traveloka adalah UX. Di awal-awal transformasinya, Tiket.com itu menerapkan UX yang amat sangat mirip dengan Traveloka. Dengan gitu, resistensi untuk menggunakan Tiket.com oleh konsumen setia Traveloka mulai turun karena mirip kok ini. Jadi nggak ngerasa nggak nyaman gitu ya. Tapi sebagai konsumen, apalagi konsumen setia Tokopedia, saya selalu gemes kenapa Tokopedia begitu struggle untuk ngalahin Shopee.
Tahun lalu saya ngelakuin FGD di belasan kota se-Indonesia, di mana pertanyaan soal preferensi platform marketplace jadi salah satunya. Dulunya saya pikir bahwa Tokopedia kuat di market laki-laki, Shopee perempuan. Tapi kenyataannya dari FGD tersebut bahwa Tokopedia punya traction yang berimbang di Jakarta dan beberapa kota besar seperti Surabaya. Sementara Shopee, walaupun imbang di kota besar, tapi sangat dominan di kota-kota yang jauh dari kota-kota besar di Jawa. Dan selanjutnya dari sisi seller, saya pun melihat Shopee punya seller tools yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Tokopedia. Ini membuat listingan Shopee bisa menjangkau konsumen dengan lebih relevan. Dan mungkin ini yang membuat mereka kuat di berbagai kota di mana Tokopedia nggak begitu kuat. Jadi ini ngasih kita dua pelajaran. Pertama adalah bahwa jangkauan market bisa jadi pembeda. Shopee gencar menggarap market nasional yang pada akhirnya colong start untuk ngebiasain konsumen dengan UX-nya. Yang akhirnya jadi entry barrier untuk Tokopedia. Ini juga strategi yang sama yang digunakan Telkomsel. Ketika mereka masuk ke pasar, mereka nguasain market luar kota besar yang kelihatannya nggak seksi. Padahal kalau digabungin bisa amat sangat menarik. Dan ketika orang udah terbiasa dengan Telkomsel, maka jadi ada entry barrier untuk pindah ke yang lain. Kedua, untuk bisnis di mana ada supplier dan konsumen, penting untuk bisa mikirin supply side dan demand side dengan baik. Shopee mikirin supply side-nya dengan amat sangat baik melalui seller tools yang lebih baik. Ketika supply side kuat, maka dampaknya ke demand side juga. Seller side expose produk lebih banyak ke pembeli dan lebih relevan, akhirnya konsumen happy. Hal yang sama juga ride hailing. Mereka jaga supply, yaitu driver dan juga jaga seller, gitu ya. Ketika jumlah driver terjaga, maka konsumen lebih mudah menemukan layanan dan lebih happy. Nah, kejutan yang bikin gemas apa? Ketika TikTok akuisisi Tokopedia, saya sebagai pengguna setia Tokopedia tentunya happy. Akhirnya Tokopedia punya senjata untuk bisa ngalahin Shopee dan lead market. Ini terjadi karena karakter TikTok sampai saat ini adalah impulse buying. Sementara karakter Tokopedia adalah plan buying. Jadi, kalau dianalogiin ke platform offline gitu, TikTok Shop itu kayak mall, di mana orang pergi ke mall itu bukan buat belanja sebagian besar. Walaupun seringkali berakhir dengan beli sesuatu, nenteng sesuatu. Persis kayak orang buka TikTok, nggak banyak yang memang tujuannya mau cari barang. Jadi kita mau cari hiburan dari konten, terus habis itu tiba-tiba nongol lah godaan live selling lah, affiliate segala macam, terus akhirnya membuat kita impuls membeli. Sementara Tokopedia dan Shopee itu ibaratnya ITC, di mana orang datang ke ITC sebagian besar udah jelas mau cari apa. Saya nggak yakin ada orang datang ke ITC untuk jalan-jalan. Kalaupun ada, dikit banget. Mereka pasti udah spesifik tahu mau cari apa. Nah, kejutan yang paling bikin gemes terjadi di proses integrasi TikTok dan Tokopedia ini, sehingga kombinasi TikTok dan Tokopedia harusnya akan jadi sangat kuat. Tokopedia yang menangkap peluang dari orang-orang yang udah punya kebutuhan, plan buying, sementara TikTok punya tugas ngegoda dan menciptakan kebutuhan itu tadi. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Shopee, yaitu impulse buying. Bahkan ketika Shopee berusaha mengcopy punya feature live selling juga, karena by nature Shopee itu kan ITC, di mana orang buka Shopee itu bukan untuk cari hiburan seperti orang buka TikTok. Jadi tetap nggak bisa di-compare sama TikTok. Nah, kejutannya muncul ketika seolah-olah Tokopedia ini disunat habis-habisan. Saya nggak tahu arahnya akan kemana, tapi Tokopedia tampak dikebiri habis-habisan dan seolah-olah semua didorong ke TikTok. Ini terlihat dari kualitas layanan Tokopedia yang nurun drastis seiring efisiensi yang dilakukan Tokopedia. Untuk pertama kalinya, saya sebagai konsumen setia Tokopedia kecewa hingga akhirnya saya memutuskan cobain Shopee deh. Dan penyebabnya adalah buruknya layanan logistik Tokopedia. Barang pesanan sering terlambat. Mereka ngedorong partner logistik sesuai rekomendasi mereka yang dugaan saya adalah yang paling memberikan keuntungan untuk mereka. Mana nih yang paling ini? Tapi sayangnya mereka ternyata tidak bisa diandalkan. Layanan same day diantar lebih dari 2 hari. Mekanisme komplain yang tidak masuk akal. Upaya komplain awalnya diarahkan ke knowledge center. Orang udah marah, udah kecewa, diarahinnya ke knowledge center. Nih coba ada nggak jawaban dari masalah Anda? Orang pengen langsung solusi gitu. Selanjutnya, mereka juga merubah mekanisme komplain. Komplain baru bisa diajuin ketika sudah 2 hari terlambat. Bayangin, harusnya kalau hari ini nggak nyampe, besok itu udah harus kita bisa komplain. Ini nggak, tunggu 2 hari dulu. Dan semua kejutan ini amat sangat menguntungkan Shopee buat saya. Saya yakin nggak sedikit konsumen loyal Tokopedia yang sudah pindah atau mulai mempertimbangkan Shopee. Sementara TikTok yang secara nature kuat di impulse buying masih belum bisa menangkap konsumen yang plan buying yang itu karakternya si Tokopedia. Jadi kita harus ngerti karakter bisnis kita dan karakter penjualannya. Platform impulse buying butuh waktu dan effort untuk bisa dipaksa extend ke plan buying. Sementara platform yang kuat untuk plan buying baiknya jangan dikebiri dulu tanpa transition plan yang bagus. Yang akhirnya konsumen pindah platform. Saya yakin ada di antara kita yang outlet offline-nya tutup untuk pindah ke online dengan alasan efisiensi, tanpa mempertimbangkan impulse buying yang bisa terjadi di outlet offline. Dan itu tidak semudah memindahkan ke online. Jadi harus dilihat karakternya dulu.
dan faktor ketidaknyamanan pengguna UX Shopee yang saya rasakan di awal, saya kan tadinya nggak suka UX-nya Shopee. Pada akhirnya pudar karena dengan sendirinya. Begitu saya mulai terbiasa. Dan setelah 3 transaksi pertama, akhirnya saya pun terbiasa. Maka dari itu penting untuk mastiin layanan terjaga dengan baik agar konsumen nggak punya alasan untuk pindah. Karena begitu mereka pindah, mereka cuma butuh beberapa transaksi untuk habis itu, oh ternyata oke kok, nggak ada masalah. Gitu loh, ya customer tentunya punya kesabaran yang baik terhadap brand yang mereka bisa gunakan. Karena ketika konsumen mempertimbangkan pindah ke brand sebelah, mereka mempertimbangkan risikonya. Jangan-jangan nanti sama aja, jangan-jangan nanti lebih parah, dan lain sebagainya. Dan brand owner harus memanfaatkan toleransi ini. Tapi dalam kasus Tokopedia, mereka abai pada area yang terlihat tidak penting, padahal sangat penting, yaitu layanan logistik dan mekanisme komplain. Untuk platform e-commerce sebaik apapun, produk yang dijual semurah apapun, tidak akan jadi apa-apa ketika layanan logistiknya tidak handal. Tidak akan jadi apa-apa ketika mekanisme komplainnya dirasa tidak fair. Menariknya lagi, setelah menggunakan Shopee, saya ngerasain dan ngebuktiin sendiri bahwa layanan logistiknya Shopee jauh lebih baik dari Tokopedia. Bahkan sebelum Tokopedia menyunat layanan logistik, update tentang progres pengiriman produk, itu yang kita beli ya, itu terlihat sederhana namun amat sangat informatif karena ngejaga euforia konsumen terhadap produknya sekarang udah dioper ke logistik dan lain sebagainya. Pengirimannya pun luar biasa cepat. Yang menurut saya ini cuma bisa disaingi oleh Blibli yang pada akhirnya membuat konsumen extremely happy. Dan mereka pun kasih garansi delivery walaupun nilainya nggak begitu besar. Tapi itu mengirimkan pesan bahwa mereka sungguh-sungguh menjaga kualitas layanan. Saya juga ngerasain pilihan produk yang lebih banyak dan beragam daripada Tokopedia. Dan kedua hal ini akhirnya jadi exit barrier yang amat sangat kuat untuk Shopee. Sehingga mereka bisa mempertahankan happy customer-nya. Dengan performa Shopee yang begitu baik, TikTok dan Tokopedia itu punya PR yang begitu besar untuk mempertahankan loyal customer yang udah nggak happy. Yang udah nggak happy aja dipertahankan susah. Apalagi mengembaliin customer yang udah keburu pindah ke sebelah gitu ya, ditarik ke balik karena merekanya ternyata sebelahnya tuh cukup baik gitu ya. Sementara TikTok walaupun belum mengecewakan, namun belum bisa mengakomodir plan buying. Dan ini semua kasih pelajaran buat kita semua, apapun bisnisnya. Maka dari itu hati-hati. Jadi transisi itu selalu ada risiko ya, dan kalau kita nggak hati-hati, yang terjadi bisa seperti ini. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di marketing episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignace Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.